Bismillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، أهل جودك مليان، جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، النبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان. لا إله لا إله إلا الله، لا إله محمد. صلاة دائم على النبي بن هاشم، عد من هو قائم في العبادة سهرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله. نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته ورب وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم، تكرمني بنور الفهم، توضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم وأنا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم، تحنن وتكرم وترحم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بجاه النبي وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat, saimin dan saimat. Saimat tak ada sini? Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Ini puasa yang keberapa nih? 9 ke 10? 9 berapa tadi? Oke, terlambat sehari. Nah,
Apa golongan sebelah ini? Nah, tak terasa ya, besok sudah masuk ke fase kedua dari bulan Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih panjang umur, sehat walafiat, masih bisa hidup sampai hari ini, masih bisa beribadah, menghadiri majelis yang mulia ini di bulan yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Antum hari ini tambah semangat apa? Tidak puasanya? Makin hari makin seger apa makin lecak? Kalau hakikat kebaikan dan ibadah itu, hakikat aslinya itu bikin orang candu. Hari ini nikmat, besok lebih nikmat. Biasa kan kalau tarawih itu makin akhir makin habis. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak mengetahui hakikat daripada ibadah yang mereka lakukan. Andaikan dia tahu, pasti dia akan melakukan. Kenapa orang tidak melakukan? Karena dia tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, dia cenderung akan meninggalkan dan akan mewaspadai atau berhati-hati dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Contohnya begini, ada orang lempar bungkus plastik di depan rumah. Kalau yang ngelempar tuh Shopee, tahu Shopee? Sama Tokopedia, mungkin kita akan ngambil karena kita tahu jelas ini dari Shopee. Tiba-tiba ada orang tak jelas melempar plastik hitam. Apa yang ente lakukan? Lari, karena ente tak tahu isinya. Begitu juga, kok ada beb orang tak puasa Ramadan, kok ada orang tak tarawih, kok ada orang tak baca Quran, kok ada orang tak mau hadir majelis taklim? Karena dia tak tahu. Karena dia, kalau dia tahu, kayak antum ini tahu hadir, walaupun agak terpaksa sih. Kita paksa, enggak kan? Alhamdulillah, ya kan? Ikhlas. Biasanya yang bilang ikhlas itu yang tak ikhlas. Man qala inni mukhlisun bahwa ghairu mukhlis. Orang kalau bilang aku ikhlas berarti dia tak ikhlas. Ikhlas itu yang tahu hanya kita sama Allah. Malaikat pun tak tahu, hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tak ibadah itu, atau hari ini nikmat, besok hari ini puasa bagus, besok kurang nyaman nih, berarti dia belum tahu. Kita ini hanya tahu ibadah puasa hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban, bukan atas kerelaan hati kita. Tapi kalau kita tahu makna dan hakikatnya, kita akan melaksanakannya karena kerelaan hati kita. Itulah yang bikin candu kita. Beda sama maksiat. Maksiat itu sifatnya limited, ada batasnya. Orang pertama-tama maksiat, narkoba, zina, minuman keras, hari ini nyaman, lama-lama dia bakal bosan dan capek. Orang maksiat tuh bakal capek. Tapi kalau kebaikan sifatnya unlimited, tidak ada batas. Makin nyaman, makin nyaman, makin nyaman. Imam Syafi'i bulan puasa khatam Quran 2 kali. Kenapa? Karena menikmati. Kita 1 juz ya udah melepah-lepah. Kenapa? Karena tidak menikmati. Terasa capeknya karena kita tidak tahu hakikatnya. Kita hanya sekedar baca saja. Tapi kalau mereka mengetahui maknanya, mengetahui hakikatnya, la ya'riful jauhar illa al-jauhari.
Tidak bisa mengetahui itu permata kecuali orang yang ahli permata. Tidak tahu hakikat ibadah kecuali orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah menikmati. Jadi tak heran kok bisa ya Imam Syafi'i hatam Quran 2 kali. Kita 1 juz ini udah maksa-maksakan sehari. Bisa, 1 karena memang Allah kasih keberkahan waktunya. Kedua karena dia menikmati. Jadi tidak ada rasa capek. Sama kayak orang sakit dipaksakan makan, bisa nak menikmati? Tidak bisa, lidahnya pahit. Dikasih makan sate kambing pun tak bisa. Dikasih makan apa lagi? Martabak. Jangan martabak, murah benar. Apa ke nyaman-nyaman nasi kebuli, ya kan? Asam pedas, tak nikmat karena lidahnya pahit, sakit. Itu juga kita nih harus introspeksi diri. Kalau kita sudah mulai ibadah tak nyaman, berarti ada yang sakit, perlu diperbaiki. Datanglah ke dokter hati. Mana dokter hati itu? Majelis. Nah, nanti disinilah hati-hati kita disembuhkan, ya kan? Gratis, betul? Gratis. Tidak ada dipungut biaya kan? Alhamdulillah. Jadi bersyukur kepada Allah kita bisa hadir. Kalau kita tahu keuntungan bisa hadir majelis ini, apalagi di bulan Ramadan, kata di dalam sebuah hadis di dalam kitab Durratun Nasihin, para man hadara majlis ilmin fi Ramadan katabahullahu lahu bi kulli khatwatin ibadah sanah. Siapa orang bisa hadir majlis taklim di bulan Ramadan, Allah catat setiap 1 langkah kakinya ibadah 1 tahun. Berapa langkah kita tadi? Anda pakai motor beb, setiap tetesan bensinnya hitungannya ibadah 1 tahun. Karena memang ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Dan ini adalah keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tinggal dekat masjid, suara azan tuh udah paling nyaring-nyaring karena di samping rumahnya, tapi berat dia bawa ke masjid. Kenapa? Karena dia belum tahu hakikat sebenarnya. Dan yang kedua, biasanya orang tuh kalau semakin dekat semakin hilang kesakralannya. Betul? Alhamdulillah kita tak tinggal di Indonesia ini dekat sama Ka'bah. Orang yang tinggal di Mekah jarang dia tawaf, sibuk kerja cari duit, jarang tawaf. Tapi kita orang Indonesia rindu pengen umroh, rindu pengen haji, sampai sana lihat Ka'bah nangis karena kita jauh. Orang tuh kalau semakin dekat kesakralannya tuh akan hilang. Contoh, anak pribadi, dulu kita belajar di tempat Habib Umar bin Hafid itu, setiap asar sama subuh kan ada momen kita salaman sama beliau. Kadang malas mau salaman, sejuk lah, inilah. Sekali sekarang pengen ketemu. Bahkan ke Jakarta itu setiap tahun beliau datang mau salaman susah. Karena beliau bukan punya muridnya lagi, udah punya orang manusia umat yang banyak. Jangankan mau salam, lihat dari jauh aja bisa. Mau nyentuh pun tidak bisa. Nah, itu kalau orang sudah dekat tuh kesakralannya bakal hilang. Kayak orang kawin. Kalau pas tunangan, bini dia paling cantik sedunia. Tapi kalau udah kawin, bini orang cantik, ya, bini dia paling buruk, ya kan? Karena sudah dekat. Pancingnya sudah dapat, ya kan? Jadi semakin dekat tuh kesakralan itu semakin hilang. Mungkin kita nih karena tiap tahun puasa tiap tahun, jadi puasa ya puasa saja, hanya sekedar ikut-ikut kayak jadi tren gitu. Yang penting puasa, tak enak kalau tak puasa nih, ya kan? Tak nyaman nih. Ini masih karena tak nyaman sama orang, bukan karena mendalami daripada makna dari disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, contoh kalau kita nih betul-betul tidak memahami Ramadan, coba tanya antum,
Kapan ibadah Ramadan itu disyariatkan Allah? Tahun ke berapa? Bulan apa? Ada yang tahu? Lupa. Lupa kan tak tahu. Kapan disyariatkan? Jangan buka HP, jangan buka Google. Tahun ke-2 Hijriah, bulan bukan bulan Ramadan, bulan Sya'ban akhir disyariatkan ibadah puasa. Ibadah puasa ini rukun Islam keberapa? Keempat. Kalau terakhir haji, di syahadat, sholat, baru zakat dulu, baru setelah itu puasa, baru haji. Mulai dari yang kecil-kecil itu kita pahami, biar kita betul-betul mendalami ibadah puasa. Jadi bukan hanya sekedar kita puasa-puasa saja, kita harus paham tentang yang berkaitan dengan ibadah puasa dan umumnya tentang kemuliaan bulan Ramadan ini. Naam. Kita jawab dulu pertanyaan kemarin. Mana yang bertanya kemarin? Masalah orang yang dia tua, dia tak bisa puasa, kemudian dia diwajibkan bayar fidyah, tapi dia pun tak mampu untuk bayar fidyah, betul? Maka hukum itu disamakan dengan hukum kafaah. Apa? Kafarah. Kalau dia tak mampu, tetap fidyah itu istaqarratil fidyatu fi dhimmatihi. Tanggungan bayar fidyah itu masih tetap berada di dalam tanggungan dia sampai kapan? Sampai nanti Allah mudahkan dia dapat rezeki. Misalkan nanti kan dia termasuk, karena dia miskin, dia termasuk orang yang mustahik, orang yang wajib penerima zakat. Nanti kalau dia dapat bagian zakat, zakat itu harus digunakan untuk bayar fidyah. Atau ada orang lain mau bantu, tidak apa-apa. Nih anak bantu ente untuk bayar fidyah, tidak masalah. Karena ibadah yang berkaitannya dengan mal, dengan duit boleh dibantu. Kalau sholat tak bisa ditalangkan. Tak bisa kau nanti sholat, aku tak sholat nih, talangkan lo ya, tak bisa. Tapi kalau zakat, kalau fidyah bisa. Ada orang mau bantu, kau tak mampu ke bayar fidyah, aku bantu kau. Kalau tak ada yang bantu, beb, maka terus tanggungan fidyah itu tidak akan pernah gugur selama dia masih hidup. Sampai dia meninggal, dilihat. Kalau ada tarikah itu peninggalan apa ke yang ada ditinggalkan, yang tak rumah, tak motor, tak apa ke yang bisa dijual, maka harus dijual untuk bayar fidyah. Kalau tak ada sama sekali, maka urusan dia sama Allah, dimaafkan sama Allah, karena dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi semasa dia hidup masih bertanggung jawab. Mungkin hari ini ada orang datang ke rumahnya ngasih duit 200.000, maka duit yang dia dapat ini harus digunakan untuk bayar fidyah dulu. Seberapa? Misalnya utang dia 10 hari, mampu hari ini dapat duit untuk bayar 4 hari, bayar 4 hari dulu. Kan 7 kali 4 berapa? 28. Bayar dulu 2 kilo 8, sisa 6 hari belum dibayar. Nanti dapat rezeki lagi kapan? Bayarkan lagi terus. Masih dalam tanggungannya, tidak akan pernah gugur. Sama kayak kafaroh, orang yang berhubungan intim di bulan Ramadan. Ada seorang Arabi, seorang Arab Badui, pergunungan, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, aku berhubungan sama istriku di bulan Ramadan. Maka kata Nabi, kau wajib memerdekakan budak. Tak mampu Nabi, maka kau wajib beri orang miskin makan 60 orang. Tak mampu Nabi, kau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Aku sudah tua ya Nabi. Kata Nabi, apakah Nabi bilang mudah, kau dimaafkan? Tidak, justru Nabi ngasih dia duit. Nih duit, kasih orang miskin makan. Nabi bantu dia untuk bayar kafaroh. Artinya kafarohnya tidak bisa gugur. Sama kayak fidyah, tidak bisa gugur sampai dia meninggal dan tidak ada yang diwariskan untuk dibayar. Maka urusan dia sama Allah. Semasa dia hidup, maka dia masih wajib bayar fidyah. Di saat dia dimudahkan Allah dapat rezeki, maka digunakan untuk bayar fidyah. Jelas nggak nih? Nah,
Nah, boleh. Kalau saya bilang itu sampai batas dia bisa bayar misalnya 10 kilo dia bayar 4 kilo dulu. Pada tahun sekarang, kalau tak, dia kan dapat rezeki tahun depan lagi. Apakah dilimpahkan dana atau Pendapat yang sahih takarrurul fidyah. Kalau udah ketemu Ramadan lagi belum bayar fidyah, maka fidyahnya didobel. Jadi satu hari hitungnya kalau 6 on berarti 1 kilo 2. Tapi ada pendapat juga yang bilang tidak harus didobel, tetap bayar seperti semula. Tapi pendapat yang paling sahih, kalau udah ketemu misal Ramadan ini tak bayar fidyah, ketemu Ramadan lagi masih belum bayar fidyah, maka hitungan sehari didobel 2 mud. Berarti dikalikan 2. Kalau 6 on berarti kalikan 2. Kalau mau ngambil pendapat yang 7 on, ya kalikan 2 juga. Ketemu Ramadan lagi belum bayar lagi, berarti double 3. Satu hari hitungannya 3 mud. Ramadan lagi belum bayar lagi, 4 mud. Terus dan seterusnya. Paham ya? Itu pendapat yang paling sahih. Kalau antum mau ngambil pendapat yang tidak sahih, yang agak lemah, yang penting bayar, tidak apa-apa, ya kan? Tapi kalau orang untuk berhati-hati di dalam fikih ini, tetap dia mengambil pendapat yang paling kuat, yang mu'tamad, yang paling sahih, maka didobel. Dan itu pernah kejadian kepada istri Ana sendiri, hampir 2 kali Ramadan belum sempat bayar dia, dan akhirnya didobel. Kita ngambil pendapat yang paling kuat untuk berhati-hati. Nah, udah. Kita lanjut ya, nanti pertanyaan habis ini. Naam. Sekarang ada pembahasan yang lumayan penting juga. Masalah ada 6 orang yang dia tak puasa dan dia wajib qadha, udah pasti karena dia tak puasa dia wajib qadha, tapi dia tetap wajib imsak. Imsak tuh jangan antum hanya artikan imsak tuh tak boleh makan sebelum azan tuh. Imsak itu artinya, kalau arti secara bahasanya artinya menahan. Nah, ada orang-orang yang tak puasa tapi dia wajib imsak. Wajib imsak maksudnya wajib tak makan dan tak minum seperti orang puasa walaupun dia tak puasa. Ada 6 orang. Catat 6 orang yang dia tak puasa tapi kayak orang puasa. Dia wajib nahan, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berhubungan, tak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa walaupun dia tak puasa. Dan wajib qadha udah pasti, tapi dia wajib imsak. Nanti juga ada golongan orang yang dia tak puasa tapi dia tak wajib imsak. Dia boleh makan, boleh minum. Kita bahas yang wajib imsak dulu. Siapa itu? 6 orang. Sittun. Yang pertama, ala muta'addin bifitrihi. Orang yang sengaja membatalkan puasanya. Sengaja. Misalkan jam 8 pagi dia sengaja merokok atau dia sengaja makan, membatalkan puasanya. Maka dari sejak dia makan tadi batal tuh, setelah itu dia tak boleh makan dan tak boleh minum sama kayak orang puasa sampai maghrib. Wajib hukumnya imsak. Imsak tuh tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan yang membatalkan puasanya. Dia sengaja membatalkan puasanya. Paham? Misalkan jam 10 pagi ente haus, hausnya tak kuat nih, batalkannya lah, ente minum, batal. Setelah itu ente tak boleh makan lagi, tak boleh minum lagi, ente wajib qadha, itu udah pasti. Kemudian ente wajib imsak, tak boleh makan, tak boleh minum sampai maghrib seperti orang puasa walaupun ente tak puasa. Yang pertama. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan, orang yang lupa niat di waktu malam atau sampai sebelum subuh lupa niat, ingat tak ingat pagi, alah aku lupa niat puasa,
maka ente dianggap tak puasa karena ente lupa niat. Karena dalam madhab Imam Syafi'i setiap malam wajib niat, bermalam dengan niat. Walaupun ente di awal Ramadan sudah niat pakai madhabnya Imam Malik, niat sebulan penuh dianggap sah, tapi Syafi'i tetap menganjurkan untuk diqadha. Ya kan? Mungkin antum ada diajarkan kan sama anak kemarin. Kita niat di awal Ramadan pakai madhab Imam Malik, niat puasa sebulan penuh. Supaya kalau kita nanti lupa niat, kita masuk pakai madhabnya Imam Malik, tapi tetap dianjurkan untuk diqadha. Maka kalau ente lupa niat di malam hari, ingat tak ingat pagi, maka puasa ente tak dianggap. Ente wajib qadha dan wajib imsak. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Kan anak kan tak puasa, beb, masa tak boleh makan? Iya, wajib imsak. Karena ini salah kau lupa niat. Ya kan? Kau lupa niat. Makanya kita tuh dianjurkan sholat tarawih biar kita ingat niat tuh. Ya kan? Walaupun ada ulama mengatakan orang yang bangun sahur tuh sudah dianggap dia niat, walaupun dia tak niat. Dia bangun sahur tuh, makan sahur, itu sudah dianggap dia niat mau berpuasa, walaupun dia tidak niat. Tapi misalkan ada orang tak bangun sahur, tak bangun udah azan subuh, lupa niat, maka tak dianggap puasa, wajib qadha dan wajib imsak seperti orang yang kalau dia makan beb dosa dia. Kan dia tak puasa, iya, dia diwajib imsak soalnya. Karena dia lupa niat di malam hari. Itu golongan yang kedua. Nah, golongan yang ketiga. Halaman tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuh. Orang yang sahur dia kira masih ada waktu. Rupanya pas dia minum orang sudah komat. Berarti sudah masuk waktu, udah lewat malah, udah komat orang. Dia kira nih masih jam 2:30 mungkin ya, lupa nengok jam mungkin. Minum asik nyaman, Allahu Akbar, la ilaha illallah, oh komat dah. Maka dia dianggap tidak sah puasanya, dia wajib qadha dan dia juga wajib imsak. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Yang ketiga. Yang keempat, ala man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu. Orang yang berbuka puasa dia kira udah azan maghrib, rupanya orang lagi ngetes mic. Allahu Akbar, tes 1 2. Buka pula dia. Maka dia dianggap puasanya tadi itu yang dia nahan lapar, nahan haus itu dianggap tak puasa. Misalkan masih ada waktu berapa menit tuh dia diwajibkan imsak. Atau misalkan jam 5 sore dia tak sengaja dengar azan, rupanya azan sinetron, akhirnya dia buka, maka dianggap tak sah, wajib qadha. Dan dari jam 5 sampai jam maghrib nanti itu tak boleh dia makan dan minum, wajib imsak. Makanya hati-hati, dengarkan betul-betul azan tuh, jangan orang ngetes mic pula ente makan. Yang kelima, alaman bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang ngira hari ini masih hari ke-30 Sya'ban, padahal hari ini sudah 1 Ramadan. Dia tak puasa. Orang dah puasa nih, dia kira hari ini masih hari 30 Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban, padahal sudah 1 Ramadan. Puasa ke? Iyalah, tadi malam kau kemana? Tak dengar pengumuman dari Kementerian Agama? Enggak, anak tak dengar. Maka dia tak dianggap puasa tu hari pertama tu, dia wajib qadha dan dia wajib imsak kayak orang puasa walaupun dia tak puasa. Faham ya? Yang keenam, ala man sabagahu ma'un ghairu masyru'in ghairu ma'murin bih min madmadatin aw istinsyaqin aw ghuslin.
orang yang kemasukan air di saat dia kumur-kumur atau memasukkan air ke hidung atau di saat mandi, tapi kumur-kumurnya memasukkan air ke hidungnya, mandinya bukan yang wajib atau yang sunnah. Kemasukan air maka batal puasanya. Misalkan jam 8 pagi dia iseng-iseng kumur-kumur di keran di masjid, bukan wudu, cuman kumur-kumur aja, kemasukan, maka batal, wajib qadha dan wajib imsak, tak boleh makan, tak boleh minum sampai maghrib. Atau dia mandi siang, bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib, masuk air tak sengaja, sebagaimana yang telah kita jelaskan, tak sengaja pun batal karena bukan mandi wajib dan bukan mandi sunnah, maka dia batal, wajib qadha dan wajib imsak. Sampai di sini paham? Ada 6 ya. Itu orang-orang yang wajib qadha dan wajib imsak. Nah. Itu yang wajib qadha dan wajib imsak. Ada dalil atau itu hanya ada. Orang tua kita sudah mengajar begitu. Waktu kita kecil-kecil kita nggak baca kau dalam makan ya. Tapi yang sebenarnya ada 6 ada dalil tak. Itu juga harus yang imsak. Tidak kuat. Ini hukum fiqhiyah, hukum fikih. Ulama yang mujtahid seperti Al-Imam Syafi'i, ulama-ulama yang sudah sampai kapasitas untuk berijtihad, mencetus satu hukum. Mereka mengatur seperti ini, dan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, mungkin ada dalilnya di dalam hadis Nabi SAW, karena diantaranya mungkin hikmahnya untuk menghormati orang yang puasa, ya kan, seperti yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Kalau kita makan minum kan akhirnya mengganggu orang yang berpuasa, makanya kita diwajibkan imsak. Ada orang yang tak wajib imsak. Siapa itu? Orang yang haid dan nifas. Dia tak puasa, tapi dia tidak wajib imsak, boleh dia makan, Kenapa? Karena haid nifas ini memang halangan dia, kalau dalam fikih itu namanya al-mani', sesuatu yang menghalangi dia untuk berpuasa. Memang dia tak boleh puasa kalau haid dan nifas, bukan maunya dia, ya kan? Kalau yang tadi 6 itu kan mungkin karena kekeliruan dia, lupa niat, salah nengok waktu maghrib, salah nengok waktu sahur, kemasukan air, kan salah dia. Tapi kalau haid nifas ini bukan salah dia, memang dia dikatakan tak mampu secara syariat, maka dia tak boleh puasa. Kalau dia maksakan puasa malah berdosa, karena dia ngolok-ngolok Allah dalam keadaan kotor kok dia beribadah. Jangankan puasa, orang haid ya wudu nak boleh, malah dia di situ hukumnya haram wudunya, karena dia mengolok-ngolok Allah. Di dalam keadaan kotor tak boleh beribadah, karena ibadah itu butuh niat tidak sah bagi orang yang belum suci. Dalilnya di Al-Quran tidak ada, mungkin di hadis ada, tapi ulama fikih menentukan seperti ini. Wajib imsak mungkin diantara hikmahnya untuk menjaga atau menghormati orang yang berpuasa, dan untuk memberikan wanti-wanti juga kepada mereka untuk lebih waspada lagi di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, biar ada efek jeraknya. Nanti kan dia mikir, aku tak puasa tapi masih wajib imsak, kan rugi nih. Maka mau hati-hati nih, ya kan? Jangan sampai salah lagi nih, jangan sampai lupa niat lagi, jangan sampai belum waktu maghrib aku udah buka, kan? Diwanti-wanti. Kecuali tadi itu orang yang haid sama orang yang nifas. Kemudian satu lagi, orang yang gila tiba-tiba waras. Misalkan dia gila, dia waras jam 12 siang, maka dia tidak wajib imsak, boleh dia makan, boleh dia minum, tapi disunnahkan imsak. Begitu juga orang haid dan nifas juga masih disunnahkan, walaupun tidak wajib, disunnahkan. Kenapa? Tadi juga tuh menjaga atau menghormati orang yang berpuasa di rumah
Kalau sekarang nih luar biasa, masang status WA ya, gambar es cendol, gambar TS, ya apa ini? Ini mengganggu banget ini, ya kan? Tak boleh ya, masang-masang foto orang lagi ngodak-ngodak TS itu dengan suara mic batu es itu kedengaran. Hah? Dipasang di status WA. Itu ente tidak menghormati. Ada orang majusi, itu orang majusi, penyembah api. Nengok anaknya makan di depan orang muslim di plasanya. Itu orang majusi meninggal, ada orang soleh mimpi lihat dia dalam surga. Ditanya, kok bisa masuk surga? Kau orang penyembah api? Iya. 1 menit sebelum aku wafat, Allah kasih aku hidayah. Kenapa? Karena aku menghormati orang Islam yang berpuasa. Bayangkan, dapat hidayah semenit sebelum meninggal. Orang penyembah api, karena dia mukul anaknya, makan di depan orang muslim. Ini orang muslim sendiri yang tidak menghormati orang muslim. Makanan sih jaranglah diposting tuh, paling ai-ai ya tuh, minum-minuman. Memang menggoda memang ya. Hah? SS macam-macam model diposting di mana? Di mana? Di status WA lah, di status Instagram lah, macam-macam. Kalau anak sih TS sih tak menggoda lah, yang menggoda itu THR. Kalau TS sudah sering ada, THR nih setahun sekali. Nah, begitu Pak ya, mungkin dalil wallahu alam, karena di dalam fikih ini jarang disebutkan dalil-dalilnya, karena mereka punya ijtihad namanya. Ijtihad itu tidak bisa sembarang orang, hanya orang-orang yang sampai ada syarat-syaratnya sampai ke derajat mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Orang-orang yang bisa berijtihad, mereka pun mendapatkan hukum itu tentunya dalam Al-Quran pastinya, dalam hadis. Cuman jarang di dalam kitab fikih ini disebutkan dalil. Kecuali dia menjelaskan tentang keutamaan. Misalkan keutamaan ibadah puasa, itu ada dalilnya, ayat, hadis. Kalau dalam hukum ini jarang disebutkan. Tapi kita sudah yakin 100% apa yang dibikin sama orang-orang ahli fikih ini tidak sembarangan. Ini kan mesti ada dasar-dasarnya, tidak mungkin asal-asalan. Itu tadi itu, orang haid, orang nifas, sama orang yang gila waras, sama orang yang baru masuk Islam. Misalkan orang kafir masuk Islam jam 9 pagi, maka dia tak bisa puasa karena dia belum niat kan, niatnya tadi malam. Dia baru masuk Islam jam 9, maka dia tidak wajib imsak. Dia boleh makan, boleh minum, cuma dianjurkan imsak untuk menjaga dan menghormati orang lain. Nah, itu 3 tadi itu yang boleh dia tak imsak, tapi tetap dianjurkan. Haid, nifas, kemudian orang gila yang baru waras, sama orang kafir baru masuk Islam. Kalau budak kecil tiba-tiba jam 9 pagi dia balik. Tiba-tiba jam 9 pagi dia balik. Kalau orang balik kan sudah wajib puasa. Dia balik aja jam 9 pagi misalkan, maka dia wajib imsak. Ataupun orang yang musafir, dia tak puasa, tiba-tiba sampai di balik lagi ke rumah dia, berarti dia dianggap mukim sampai dia jam 12 siang misalkan, maka dia tetap wajib imsak. Atau orang yang sakit tiba-tiba sembuh total di siang Ramadan, maka dia juga wajib imsak. Yang tak wajib imsak hanya tadi itu, orang yang haid, orang gila, sama orang kafir baru masuk Islam. Tapi tetap dianjurkan, istuhibba lahumul imsak, dianjurkan untuk imsak. Paham ya? Nah, kemudian ada hal penting yang perlu diperhatikan. Ini kesalahan yang sangat parah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam di dalam puasa, yaitu masalah sahur. Ada sebagian orang
tak kala mendengarkan azan subuh masih minum, karena dia menganggap selagi tukang azan masih azan maka belum dimulai puasanya. Setarnya tuh baru selesai azan. Ini kesalahan yang parah. Kalau ada orang makan minum di saat azan, maka dia dianggap puasanya batal dan wajib qadha dan wajib imsak. Karena tak mungkin seorang muazin itu azan melainkan sudah masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh itu baru azan. Berarti di saat azan itu sudah tak boleh makan minum karena sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu fajar. Maka di saat mendengarkan azan itu stop, bukan justru azan nih cepat-cepat minum, mumpung dia belum selesai nih. Nah, itu salah. Itu puasanya batal dan tidak sah. Nah, dan wajib dia imsak. Kemudian juga masalah orang yang mati, idza mata syakhs wa alaihi qada shaum Ramadan atau kafarah. Orang mati masih punya hutang puasa Ramadan. Maka gimana? Dia dulu memungkinkan untuk bayar, cuma dia tidak dibayar. Akhirnya dia mati belum sempat bayar. Maka boleh dia digantikan oleh walinya. Fayasum anhu waliyu. Walinya yang menggantikan. Wali itu siapa, Beb? Wali itu tidak harus yang senasab sama dia. Pokok kerabat, keluarga dekatnya pun boleh. Sepupunya apa yang jauh-jauh pun boleh untuk menggantikan puasanya, atau dipilih dua, mau gantikan puasa boleh atau mengeluarkan fidyah, dan tetap wajib dibayar. Kalau dia ada hutang puasa wajib tetap harus dibayar. Nah, paham ya? Kemudian ini jam berapa nih? Sudah isyraq belum? Kira-kira sampai di sini ada yang tanya? Salam. Orang yang sakit, dia dia malamnya puasa, niat puasa, kemudian paginya sakit, kemudian dia batal, dia minum obat. Setelah minum obat sehat lagi. Kalau dia sehat lagi dia wajib imsak. Kalau masih sakit tidak wajib imsak. Kalau udah merasa sehat wajib imsak. Kalau masih merasakan sakit tidak wajib imsak karena dia sakit. Boleh dikasih makan, boleh dikasih minum. Tapi tetap dianjurkan imsak. Tapi tidak wajib. Tapi kalau dia udah merasa sehat setelah minum obat, maka dia wajib imsak. Nah, karena dia sehat, wajib imsak. Nah, kemudian ada pertanyaan lain? Kemarin ramai lah yang nanya. Jadi kelebakan nih. Ini kayak pikirannya ada kelebaran ya. Lalu tanya. Ada ibu-ibu nanya lagi. Tanya. Betul. Apa hukumnya melanggar imsak itu? Apa? Hukumnya kalau kita melanggar imsak tadi. Kan hukumnya wajib. Berarti kalau kita langgar dosa, berdosa. Meninggalkan yang wajib dosa. Wajib itu adalah sesuatu yang dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah ditinggalkan tak dapat apa-apa. Cuman kita bahasakan rugi. Kalau ditinggal, kalau wajib ditinggalkan dosa. Hukumnya dosa. Dan nyambung masalah wudhu dari hubungan dengan wudhu dari ini berkaitan dengan telinga. Saya mohon dulu. Telinga itu supaya kita tidak masuk air itu apakah di lingkaran telinga atau di batas lubang? Sebab sedikit air itu sudah
Itu bukan masuk, itu menutup lubang telinga. Itu sudah termasuk batal. Basuh telinga pun hukumnya sunnah. Ya. Kalau antum tidak basuh telinga, tidak apa-apa, tidak masalah. Lebih baik kalau antum tidak basuh pun tidak masalah. Kalau mau antum basuh dikit aja tidak masalah. Telinga kan ada berapa sunnahnya? Banyak. Model begini ada, model begini ya, ambil air bisa, ambil lagi air gini bisa. Terserah mau cara gimana. Lebih baik gini aja, ambil air, dapat sunnah telinga. Kalau mau tak pakai sunnah telinga pun, yang penting wudhu sudah sah. Takutnya kalau pakai gini, kalau antum takut masuk, lebih baik jangan pakai gini aja, cari aman. Gimana Pak Asad? Kalau dalam wudhu kan dimaafkan kok. Apa tuh? Misalnya kita umur yang penting jangan lewat 3 kali. Kalau tertelan, Kalau dalam wudhu tidak masalah. Kalau yang wajib, yang penting tidak berlebihan. Yang penting tidak berlebihan. Kalau dia berlebihan batal. Kan sudah dibahas kemarin. Kalau dia sengaja berlebihan masuk batal. Kalau dia tak berlebihan tiba-tiba masuk, nah itu tidak batal. Yang penting wudhu ya, bukan di luar basuhan yang wajib dan yang sunnah. Yang penting dia tidak berlebihan. Illam yubaligh. Kalau dia tidak berlebihan, dia sengaja masukkan telinga, ya masuk batal. Karena udah sengaja, dia dikit aja, mungkin tak tahu air itu bisa meleset gitu, masuk ke telinganya mungkin. Nah angin kenapa? Nah, dia udah berusaha tidak berlebihan, tapi tiba-tiba masuk, tidak batal. Nah. Lalu dalam masalah ketentuan wajib puasa yang kita mengatakan masalah-masalah yang ada hubungan wajib sholat atau kita mengangkat segala sesuatu dengan hubungan dengan puasa. Kita ini manusia, puasa kan punya satu kepastian untuk menentukan ini akal, ini tidak akal. Tapi kadang-kadang pasti ada ragu-ragu. Ini masuk di posisi yang mana ragu-ragu? Ada itu tidak akal. Apa tidak bisa menyambut menghabiskan pahala puasa. Ragu-ragu antara batal atau tidak batal. Ragu-ragu itu kan muncul karena ketidaktahuan. Orang kalau semakin belajar, semakin tahu ilmunya, dia tidak ragu. Contoh masalah tadi, kalau wudhu yang wajib, kemasukan air tidak batal, kan sudah clear itu, tidak ragu kan? Beda orang yang tak tahu, alah tadi wudhu masuk air, batal ke enggak? Batal ke enggak? Karena tak tahu. Andai kan dia belajar, dia tahu. Nggak mungkin dia ragu. Maka sesuatu yang masih ente ragukan itu cepat-cepat tanyakan, selesai masalahnya. Orang yang was-was, yang ragu itu karena tidak semakin tahu orang itu hukum, semakin ringan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keraguan itulah yang bahaya. Keraguan itu yang bikin bahaya. Dalam hukum ini tak bisa ragu, harus yang yakin 100%. Kalau ragu itu kan bahasa Arabnya syak. Syak itu masih 50-50. Beda sama dhon. Kalau dhon itu perkiraan atau mengira, prasangka, itu masih 8. Jadi yakin itu 100%, dhon 80%, syak itu 50%, ragu. Ragu itu 50%. Kemudian ada lagi di bawahnya waham. Waham itu di bawah ragu lagi. Itu 30%. Tapi yang yakin tuh 100%. Dalam ibadah harus yakin, karena kalau kita ragu tidak sah ibadah kita. Ibadah harus dalam keadaan yakin. Makanya syaratnya niat itu al-ilmu bi fardiyatiha. Sebelum melakukan ibadah kita harus niat. Niatnya itu syaratnya harus tahu apa ibadah yang kita lakukan. Misal sholat, harus tahu rukun sholat, yang membatalkan sholat, syarat-syarat sah sholat. Kalau kita tak tahu, hanya ikut sholat, tak sah sholat kita. Mohon maaf, tak sah ibadah kita. Sholat kita tidak sah. Kalau kita tidak tahu secara yakin apa rukun, apa yang membatalkan, apa syarat sah, maka sholat kita tidak sah. Seperti puasa nih. Makanya kita bahas nih, biar kita tahu apa yang membatalkan puasa, apa rukunnya, apa syarat wajibnya, apa syarat sahnya. Kalau kita hanya puasa saja tidak tahu ini, tidak sah puasa kita. Karena dianggap kita ragu. Tidak bisa ragu. Harus yakin. Fadhal. Silakan.
Salam. Haid. Sunnah. Wudu. Sunnah bukan wajib. Sunnah. Yang wajib mandinya. Wudu itu hanya sunnah. Sunnah mandi wajib itu diantara banyak sunnahnya 20 lebih. Diantaranya adalah berwudu. Nah, kalau dalam keadaan mandi junub, mandi besar seperti orang haid, lebih baik tidak usah wudu, langsung mandi saja. Ya, nggak usah wudu, mandi saja langsung. Karena hukumnya sunnah, tidak ada mengganggu keabsahan mandi wajibnya. Yang penting mandi wajibnya yang betul, jangan sampai salah. Banyak orang nih mandi wajib salah. Mandi wajib pakai sabun, pakai sampo, tidak sah. Kalau pakai sabun, pakai sampo, bersihkan dulu sabun samponya sampai bersih, tak ada busa sama sekali, baru mandi wajib. Jangan digabung sambil bersampo sambil mandi wajib. Airnya berubah, tidak bisa mensucikan lagi. Suci tak bisa mensucikan karena bercampur dengan sampo dan sabun, bukan air mutlak lagi. Nah, kalau bisa, kalau mau pakai sabun, pakai sampo sampai bersih tak ada sekali, baru mandi wajib. Terus niatnya itu di saat airnya jatuh, bukan niat dulu baru jirus atau pakai shower. Niat dulu, salah. Bukan niat dulu baru jirus, bersamaan. Itu banyak orang salah. Terus mohon maaf, bagian buburnya dimasukkan sedikit. Ini itu harus terkena air juga, dikit saja. Masukkan pakai jari, bagian buburnya, jangan tak dibasuh. Ya. Sambung-sambung lah cerita-cerita ni. Sampai jam 8 nampaknya. Itu sambungnya belakangan. Nanti sholat bilah tak. Kita pakai yang air yang biasa. Setelah kita atas semua, baru kita pakai sabun digunakan. Boleh, kan udah selesai mandi wajib. Ya. Gak apa-apa. Ya, mandi wajib dulu. Mau pakai sabun dulu pun boleh. Cuman betul-betul dibilas dulu sebersih-bersihnya. Sekiranya air yang untuk mandi wajib ini tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Airnya suci, tapi tidak mensucikan lagi karena tidak mutlak bercampur sama sampo dan sabun. Pakai shower gimana? Hah? Kenapa Pak Zed? Sambil pakai sabun tetap tidak bisa, kan masih bercampur dengan airnya, bercampur dengan samponya. Bersihkan dulu, nanti baru pakai shower, tidak masalah. Jangan pas sama-sama samponya langsung niat mandi wajib. Sama airnya kan dari atas juga. Bersihkan dulu samponya sampai bersih, sabunnya sampai bersih. Ya Bu. Baru apa? Salam. Apa nih? Ada apa nih? Terus mengenai orang wanita yang lagi diharapkan berwudu. Bagaimana ada yang bilang boleh masuk masjid, boleh berwudhu, bukan boleh masuk masjid terus membaca ayat Al-Fatihah. Bahkan ada yang bilang bisa baca Al-Quran tanpa beda. Oke. Orang haid diharamkan 10 hal. Tapi tidak mungkin anda sebut semuanya. Sesuai dengan pertanyaan saja. Masuk masjid. Yang tidak boleh itu wal murur. Ini jangan dipotong dulu. Lewat di depan masjid in khafat talwizahu. Kalau khawatir dapat mengotori masjid, lewat depan masjid ya tak boleh. Kalau takut mengotori, apalagi
Apalagi berdiam di masjid nggak boleh. Lewat kalau merasa tidak mengotori boleh lewat di depan masjid. Nah, cuma nanti itu permasalahannya. Kadang ada halaman masjid itu masih tanah wakaf masjid, cuma dijadikan parkiran. Nah, itu apa ke wallahu alam susah gitu. Lebih baik menghindarlah dari masjid. Orang yang head nih ngapain nanti mau ke masjid, itu tak bisa ibadah kok. Di rumah saja afdol. Orang sholat jamaah ya perempuan sebenarnya afdol tuh di rumah. Apalagi ente head ngapain ke masjid? Ada apa masjid? Mau bersih-bersih masjid. Kemudian berzikir. Berzikir boleh. Baca Quran dengan niat untuk misalkan ente punya amalan. Setiap masuk rumah baca ayat kursi kan, disunnahkan. Ayat kursi itu ada di dalam Quran. Tapi ente baca ayat kursi masuk rumah ini niatnya baca zikir masuk rumah, bukan niatnya baca Quran. Kalau ente niat dibaca Quran tidak boleh, haram. Niatnya untuk zikir. Misalkan ente masuk rumah istiqomah baca surat Al-Ikhlas biar rezekinya dimudahkan Allah. Kan Al-Ikhlas ada di dalam Quran, tapi ente baca ini dalam keadaan karena zikir masuk rumah, bukan karena untuk niat baca Quran. Kalau niatnya bimujarrad, tujuannya semata-mata untuk baca Quran, haram. Walaupun tak megang mushaf. Lain lagi ceritanya orang yang hafal Al-Quran, karena tiap hari sudah ada istiqomah untuk mengulang bacaan Qurannya. Kalau tak diulang nanti hafalannya hilang, boleh. Tapi niatnya untuk hafalan, murojaah, mengulang, bukan niat untuk baca. Itu masih berselisih juga ulama, karena itu dianggap baca Quran juga, tapi dianggap rutinan dia, udah jadi zikir dia dah Quran itu, dan tidak diniatkan untuk baca Quran. Yang paling ajib itu orang head itu zikir saja banyak-banyak, sama solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus Bu, kalau bulan puasa nih ibu head tak puasa, ibadah yang paling besar adalah masak yang nyaman. Apalagi ibu masak pas kebetulan malam ini malam Lailatul Qadar. Ya Allah, pahala masaknya ibu dilipat gandakan 1000 bulan. Seperti masak 80 tahun. Masya Allah. Ibu masak itu Bu, itu dalam kitab Ukhudul Lujan itu seorang istri, walaupun itu bukan kewajiban dia tuh masak ya. Masak itu bukan kewajiban istri. Kewajiban masak itu kewajiban suami. Suami itu yang wajib menghidangkan makanan yang sudah jadi. Sebenarnya. Oh, syukurlah goyang. Cuma jadi wajib kalau suami nyuruh. Jadi wajib. Karena terus terang, kalau kita nih mau betul-betul pakai syariat, tugas istri itu hanya melayani suami di ranjang saja. Itu saja. Masak, nyuci, ini semua itu bukan tugasnya istri, tugas suami. Makanya suami jangan garang-garang sama istri, karena kalau istri mau nuntut hak kita tak mampu gitu, ya kan? Tak mampu kita. Makanya kalau ngomong masalah syariat itu, kata anak punya guru Syekh Umar Husain Al-Khatib yang ahli fatwa di Tarim, kalau ngomong syariat dalam pernikahan tuh tunggu di saat terjadi pertengkaran saja, baru kita hadirkan syariat. Dalam hal-hal biasa, ashiruhunna bil ma'ruf, jangan terlalu diketat-ketatkan istri itu. Tak boleh keluar rumah sama sekali. Syariat, ya memang syariat, tapi ente melukai hati dia. Masa dipekap terus dalam rumah? Ajak jalan. Jangan pakai syariat kalau dalam urusan yang normal-normal. Nanti dalam urusan udah terjadi keributan, baru hadirkan syariat di situ. Jadi rumah tangganya akan bagus. Karena kalau istri mau nuntut hak kita nih laki-laki, selap kita. Nyuci baju tugas kita. Dia hanya tugasnya melayani istri suami di ranjang saja. Nah, cuman kalau kita suruh jadi wajib. Masak kok, jadi wajib tuh. Jadi kalau ibu-ibu suami tak nyuruh masak, jangan masak. Ya kan? Siapa nyuruh kok tak nyuruh bilang, kan bukan tugas aku. Tak usah masak lah. Tapi kalau ibu masak Bu, itu kan inisiatif
cara ibu untuk melayani suami. Tidak ada ibadah yang paling afdal bagi istri kecuali melayani suami. Khidmah kepada suami. Khidmah kepada suami. Harus apa perempuan ahli surga tuh? Yang pertama, dia banyak memberikan keturunan yang subur. Yang kedua, dia itu pandai bikin suami kelepek-kelepek. Apa kelepek-kelepek? Wama adraka ma kelepek-kelepek. Kalau bahasa Pontianak nih, bahasa kasarnya nih, harus pandai-pandai kelenjet sama suami. Jangan kelenjet sama laki orang. Kelenjet sama suami itu dianjurkan. Tengok laki balik kerja, dipotongkan kuku lah, panjang kuku. Kadang suami bilang, aku ya tak sadar kuku aku ni panjang. Kau, Masya Allah, itu istri bagus tuh kayak gitu, luar biasa. Pandai bikin suaminya senang, pandai membesarkan hati suami. Itu istri yang solehah. Paham bu? Masak ibu kalau tak puasa bu. Kalau bulan puasa, ibu puasa, masak jangan banyak-banyak. Jangan alasan gara-gara masak nanti tak sholat tarawih, tak baca Quran, jangan. Kalau pas haid, masak yang nyaman, bikinkan suami yang terbaik. Pahala ibu sama kayak pahala orang yang berpuasa. Jangan masuk masjid haram. Baca Quran haram, zikir, sholawat, layani suami lebih afdal. Apalagi di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.